Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kita mengingat 5 tahun penyertaan Tuhan khususnya di dalam ibadah GRI Pusat Sore. Beberapa bulan lalu dihubungi sama Pendeta Heru untuk saya beritakan firman. Saya belum tahu ada acara ini, oke, karena memang di dalam ibadah sore setiap minggu kelima, kalau ada minggu kelima di dalam 1 tahun itu ada beberapa kali ya, itu pasti di luar Pendeta Ivan sama Pendeta Heru. Ya sudah, dan memang kena jatahnya saya, ada Pendeta Ivan Raharjo lagi di Belanda dan yang lain juga lagi itu. Saya yang kena Vikaris Harley gitu ya. Tahu-tahu waktu minggu lalu dikasih tahu. Ini perayaan ya mengingat 5 tahun Tuhan menyertai ibadah sore. Sudah ada Pendeta Ivan, ada Pendeta Heru, datang lagi. Tapi saya yang disuruh khotbah gitu. Tadinya bingung, loh kok pernyataan ini perayaan spesial malah tamu yang datang, bukan tamu juga, saya ditempatkan di sini juga ya. Tapi ya bolehlah, mereka selama ini juga di dalam bergumul, mendoakan pelayanan ini, mereka juga boleh menikmati beribadah bersama di dalam merayakan 5 tahun ya. Ya kita doakan untuk hal ini. Mari sekali lagi kita berdoa untuk hal ini, kita bersama-sama berdoa dan untuk juga doakan untuk pemberitaan firman di dalam sekaligus kita merayakan atau menyambut persiapan perayaan tentang peringatan hari turunnya Roh Kudus. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita bersama-sama berdoa, buka suara bersyukur untuk 5 tahun penyertaan Tuhan. Bersyukur untuk kita yang dihantarkan datang. Bersyukur untuk kita bersama-sama saling mengenal, saling bertumbuh sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Dan kita berdoa untuk perjalanan ibadah, khususnya ibadah sore ini, boleh terus menjadi berkat dan makin banyak orang dihantarkan datang untuk bersama-sama bersekutu, beribadah di tempat ini. Mari kita berdoa sekali lagi bersama. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang telah kau pimpin untuk mengerjakan pelayanan di tempat ini. Baik Pendeta Ivan, baik Pendeta Heru, dan juga untuk seluruh pengurus yang bersama-sama memikirkan, menggarap mulai dari pelayanan ini dari awal sampai 5 tahun sudah perjalanan. Tuhan terima kasih untuk panjang sabarmu atas setiap mereka yang melayanimu. Untuk kasih setiamu dan kuasamu yang menyertai mereka. Dan demikian juga kami bersyukur setiap kami jemaat Tuhan yang juga diberikan anugerah untuk bersama-sama bertumbuh di tempat ini, bersekutu di tempat ini di dalam 5 tahun terakhir ini. Karena itu kami boleh bersyukur untuk kasih setiamu dan memuji memuliakan namamu. Biarlah sekiranya perkenanan Tuhan yang hadir, pimpinan Tuhan yang nyata atas seluruh pelayanan di dalam ibadah sore ini. Dan bukan hanya untuk kami, tapi menjadi satu keberadaan kami bersama-sama. Menjadi orang-orang yang akan Tuhan utus keluar di dalam pelayanan untuk menjadi berkat besar. Berkati ibadah sore di tempat ini. Kami berdoa untuk pelayanan ke depan. Tuhan terus yang pimpin, Tuhan terus yang memberkati. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan dan pengurusnya, tapi kami semua bersama-sama di dalam satu kesehatian, dalam satu kesatuan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan sendiri yang menghantarkan jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk bersama-sama bertumbuh. Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami. Bilangan demi bilangan orang yang Tuhan hantarkan untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Tuhan penuhilah tempat ini. Biarlah namamu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam momen-momen kami mengingat merayakan perayaan penantian turunnya Roh Kudus. Kami boleh bersama-sama belajar pada sore hari ini untuk mengingat bagaimana gereja di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati kami dalam menit-menit pemberitaan firman pada sore hari ini. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan. Tuhan kuduskan, Tuhan pakai dan berkati setiap kami. Pimpin setiap kami. Beri kami hati yang mau mendengar, pikiran yang mau mengerti. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami dan membentuk kami dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia. Kita sama-sama membaca bergantian dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-26. Galatia pasal 5 dari ayat yang ke-13 hingga yang ke-26. Saya bacakan 13, jemaat 14, demikian seterusnya kita bergantian hingga ayat yang ke-26, Galatia pasal 5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercatat dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah.
janganlah kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperingatkan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa Menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbicara tentang hidup yang dipimpin oleh roh, bagaimana kita memperingati tentang turunnya Roh Kudus, apa yang menjadi tanda, apa yang menjadi penyataan tentang Roh Kudus turun. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melihat apa yang menjadi pengertian di dalam ayat yang tadi kita baca, terlebih dahulu kita melihat konteks di dalam kitab Galatia, sehingga kita tidak buru-buru langsung mengartikan pernyataan ini secara langsung. Seringkali kita melihat buah roh ini langsung ke dalam praktek, pokoknya saya harus mengasihi dan segala macam. Tidak salah, tapi mari kita melihatnya di dalam konteks, sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi maksud Paulus di dalam menuliskan bagian ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam latar belakang kitab Galatia, khususnya kota Galatia, surat Galatia ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus, termasuk salah satu surat pertama di dalam pelayanannya dia. Dan kita tahu surat ini diberikan kepada jemaat Galatia yang merupakan jemaat yang dirintis oleh Paulus sendiri. Jadi kurang lebih di dalam pelayanannya dia menginjili di sana sampai akhirnya orang mengalami pertobatan dan sudah menjadi jemaat, lalu dia tinggalkan. Lalu dia mendengarkan ada masalah, kurang lebih 2-3 tahun baru ditinggalkannya jemaat ini, baru ada masalah ini dan dia tuliskan surat ini. Nah, kurang lebih kira-kira tahun 48 Masehi. Setelah ada konsili di Yerusalem yang menetapkan bahwa orang-orang Kristen yang non-Yahudi tidak perlu disunat. Ada konsili itu di Yerusalem oleh para rasul dan segala macam. Nah, ini juga yang nanti akan jadi isu yang kita lihat di dalam kitab Galatia. Nah, kota Galatia sendiri itu ada di selatannya Turki sekarang, gitu ya. Dan sisa-sisa peninggalan kekristenan masih ada secara gedung, tapi secara agama kita tahulah di sana mayoritas Muslim sekarang. Nah, kota Galatia di dalam konteks pada saat itu, saudara-saudara sekalian, di dalam tahun 48 Masehi, berarti masih barulah, kurang lebih 15-20 tahun baru dari kenaikan Kristus. Jadi ini gereja mula-mula yang termasuk gereja awal yang menerima Kristus di dalam pelayanannya Paulus. Maka kota Galatia pada saat itu adalah kota di bawah kekuasaan kerajaan Roma. Ya, of course, di daerah itu seluruhnya memang menjadi kekuasaan kerajaan Roma dan menjadi di bawah pimpinan Kaisar Claudius. Nah, penduduk kota Galatia sendiri adalah penduduk yang beragam, kota yang heterogen. Bukan satu kota seperti Yerusalem misalnya, itu orang Yahudi yang dijajah, lalu mayoritas agamanya itu ya agama Yahudi yang percaya monoteis, itu Yerusalemnya, itu Israelnya. Sedangkan Galatia itu heterogen dari berbagai pendatang banyak di sana, maka di sana itu penyembah itu banyak sekali agama. Banyak dewa-dewanya, masing-masing punya dewanya. Ya, orang-orang diaspora yang datang ke sana lokalan bawa Tuhannya masing-masing, dewanya masing-masing untuk disembah. Termasuk juga orang-orang yang di sana yang melakukan ritual penyembahan terhadap Kaisar Claudius. Dan di antara mereka para penyembah banyak dewa ini, orang Yahudi yang merantau, orang-orang Yahudi di sana juga ada. Mereka adalah orang-orang yang tetap setia menyembah kepada Yahweh dan mereka mendirikan sinagog. Tapi memang karena mereka minoritas, maka mereka bukan orang-orang yang ada di tengah-tengah kota, mereka itu orang-orang daerah pinggiran.
Dan biasanya memang di dalam pelayanannya Paulus, motif pelayanannya dia mulai terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi. Jadi dia masuk ke sinagog-sinagog. Nah di dalam konteks Galatia, dia datang ke pinggiran-pinggiran kota, tidak langsung dari kota untuk orang Yahudi, lalu masuk sampai kepada orang-orang Yunani. Nah di dalam keberadaan seperti ini, orang Yunani begitu banyak di dalam keragaman dewa-dewanya, orang Yahudi di situ menyembah Yahweh di dalam sinagognya. Dalam konteks seperti inilah, kota yang begitu beragam ini dengan banyaknya penyembahan berhala ini. Seorang Yahudi yang lain yang sepertinya sama dengan Yahudi yang menyembah Allah di sinagog datang ke kota itu. Ya dia Paulus dengan pemberitaan yang lain. Dia memberitakan mirip pemberitaan seperti Judaisme yang memberitakan tentang Allah yang monoteis, yang berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Tapi ada perbedaan dengan Judaisme. Maka di dalam proyek atau di dalam berita yang dibawa oleh Paulus, dia membawa proyek yang digadang-gadangnya itu adalah proyek pembangunan. Nah jadi lihat ya, motif penginjilan itu, cara penginjilan itu dengan berbagai macam ragam cara. Paulus datang ke sana, dia membawa ide pemberitaan Injil dengan pemberitaan dengan mode proyek pembangunan. Orang bingung, ini orang mau ngapain, proyek pembangunan apa? Nah menarik ya, pendekatan penginjilan itu banyak sekali saudara-saudara sekalian. Jadi marilah kita latihan penginjilan juga di jemaat di tempat ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Maka di dalam hal ini Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan tentang satu proyek pembangunan, tapi pembangunannya itu bukan pembangunan gedung. Dia mengatakan kita sedang membangun satu proyek yang tidak dibangun dengan tembok-tembok batu, melainkan satu proyek pembangunan kerajaan Allah. Wah, ini berita yang sangat mengerikan. Karena apa? Ini satu berita provokatif, seolah-olah membangun sebuah kerajaan baru yang sedang menantang kerajaan Romawi. Ini satu pemberitaan yang gak gampang. Tapi apa yang dikatakannya, nah proyek pembangunan kerajaan ini bukan dibangun dengan batu, tapi dibangun dengan manusia sebagai susunannya. Nah di dalam pemberitaannya, Paulus mengatakan proyek pembangunan kerajaan Allah ini dideklarasikanlah di situ bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan Tuhan yang satu ini adalah Tuhan yang berotoritas atas seluruh alam semesta. Dia yang pencipta seluruh alam semesta. Dan dia adalah Allah yang punya rencana atas seluruh alam semesta. Bagi Judaisme berita seperti ini tidak masalah. Bagi orang-orang Gentiles ini berita masalah. Maksudmu apa? Cuman satu Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Tuhan kami ini apa? Itu juga menjadi satu berita provokatif. Dan apa yang terjadi di dalam rencana kekal dari satu Tuhan ini sudah digenapi di dalam satu pribadi yang datang, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias. Dialah Raja di atas segala raja. Sekali lagi, berita provokatif itu muncul lagi kepada kerajaan Romawi. Lalu diteruskan di dalam beritanya, ya berita Injil yang kita dengar ya. Bagi kita ini nggak asing. Tapi di dalam konteksnya ini satu berita yang cukup asing bagi Gentiles. Dikatakan oleh Paulus, Yesus Sang Raja itu, Raja satu-satunya itu adalah Raja yang telah disalibkan dan dimatikan oleh orang Romawi. Oh ya sudah, berarti cupu begitu ya. Tapi pemberitaan itu tidak berhenti di situ. Paulus mengatakan, namun sang raja itu telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan di dalam kebangkitannya inilah proyek pembangunan tadi digenapi dan berhasil. Yaitu apa? Bahwa Allah membangun satu proyek pembangunan untuk apa? Membangun kerajaan Allah, membangun new family, membangun single family. Perhatikan kalimat ini untuk kita melihat apa arti gereja di dalam Paulus, di dalam teologinya Paulus. Bahwa Paulus mengatakan keselamatan undangan yang diberikan di dalam kemenangan sang raja yang bangkit adalah mendirikan untuk membangun satu new family, one family, yaitu keluarga kerajaan Allah. Yang tidak akan mungkin bisa dipisahkan oleh apapun di dalam dunia. Yang tidak bisa dibedakan atau dipisahkan oleh karena status sosial apapun di dalam dunia. Entah oleh karena perbedaan ras, itu tidak bisa memisahkan one family ini. Entah karena engkau Yahudi atau Yunani, tidak menjadi satu pemisahan. Entah karena engkau kaya atau miskin, tidak menjadi pemisahan. Entah karena status sosialmu engkau berwarga negara Romawi atau tidak menjadi pemisahan. Sekali lagi, intinya tidak ada satupun yang dapat lagi memisahkan satu keluarga baru ini, keluarga kerajaan Allah ini. Karena satu kesatuan ini disatukan di dalam Kristus. Nah, mendengar berita seperti ini, berita yang provokatif ini, berita yang sangat aneh ini, ternyata orang-orang di Galatia menerima berita ini. Baik orang Yahudi mau menjadi Kristen, baik orang-orang Yunani mau menjadi Kristen. Singkatnya, berdirilah jemaat ini, barulah Paulus meninggalkan. Ini konteksnya. Tapi 2-3 tahun kemudian
terdengarlah satu berita baru bahwa ada pemberita Injil yang lain yang datang ke jemaat ini. Dan di dalam hal ini Paulus mengatakan, dapat gambarannya bahwa pemberita Injil ini dari golongan orang Yahudi. Pemberita Injil orang Yahudi, dan bagi Paulus dikatakan di dalam pasal 5, kalau kita lihat dalam ayat 12, dia mengatakan si penghasut itu. Jadi kalimatnya sangat-sangat negatif bagi orang-orang itu. Yang memberitakan Injil yang lain, yang diberitakannya beda dari apa yang diberitakan oleh Paulus. Kurang lebihnya menjadi pemberitaan bagi mereka, pemberitaan yang ditawarkan oleh mereka adalah, ya memang Yesus itu sang Mesias, sang Raja. Kami juga percaya, kami orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi yang namanya proyek yang digadang One Family itu omong kosong. Enggak kayak gitu sebenarnya beritanya. Maka berarti siapa orang yang menerima berita dari perjanjian lama, dari janji keturunan yang diberikan oleh Abraham, yang digenapi dalam Kristus, mereka lah orang yang diselamatkan. Itu terlebih dahulu diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi kalaupun orang Yunani dibawa masuk ke dalamnya, maka ini yang menjadi pernyataannya. Engkau tidak cukup dengan terima Yesus saja. Nah ini. Engkau nggak bisa menjadi one family dengan kita. Kita beda bro. Nah ini ya, mulai muncul perbedaan itu. Apa yang menjadi pembedanya? Ya kamu non Yahudi, kamu nggak menerima janji itu yang diberikan kepada Abraham itu. Jadi mereka yang non Yahudi hanya bisa masuk ke dalam keluarga ini jika mereka mengikuti tuntutan perjanjian lama. Apa itu? Yaitu tuntutan sunat, tuntutan Taurat dan segala macamnya. Hei orang Yunani, kamu sudah terima Mesias? Nggak cukup, kamu harus sunat. Kamu harus melakukan ritual tuntutan apapun yang diberikan oleh tuntutan hukum Musa, Taurat dan segala macamnya. Maka ini yang menjadi isu di dalam kitab Galatia, saudara-saudara sekalian. Perhatikan ya, jangan lupakan isu ini, baru nanti kita lihat apa maksudnya di dalam pasal 5. Sehingga artinya apa? Bahwa orang-orang non-Yahudi sebagai anggota yang mau dimasukkan ke dalam anggota keluarga kerajaan Allah, mereka menjadi orang yang setara dengan umat Allah yang lain yang which is orang Yahudi. Maka apakah, pertanyaannya, apakah mereka, orang-orang itu, orang-orang yang sudah percaya Kristus tapi Gentiles itu, mereka juga harus memiliki penanda identitas? Di dalam tradisi pada zaman itu, kesukuan itu kan tidak bisa lepas dari agama kan ya. Maka setiap orang punya penanda identitas. Setiap agama punya penanda identitasnya. Entah itu baju tertentu, oh ini agama tertentu karena dari jubahnya kelihatan. Atau ada yang pakai tato atau anting atau apapun. Atau ada juga yang secara orang Yahudi penanda identitas kerohanian mereka sebagai garis keturunan kaum pilihan Allah dari Abraham adalah apa? Sunat. Itu yang namanya penanda identitas. Maka pertanyaan dari orang Yahudi, orang non-Yahudi ini penanda identitasnya apa? Ya makanya harus sunat. Nangkap ya? Ini kasusnya, sesederhana ini. Maka Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang telah dirintisnya untuk menjawab konteks permasalahan seperti ini. Jadi Paulus memulai dengan menjelaskan kembali, karena ini dilihatnya menjadi isu yang sangat besar. Ini bukan seurusan sepele, hanya urusan perpecahan jemaat. Tapi di balik perpecahan ini sudah terjadi Kristen Yahudi dan Kristen Yunani. Di baliknya ternyata ada pemahaman teologis yang begitu serius yang jadi masalah. Itu sebab Paulus menuliskan surat ini. Dan kalau kita melihat dari seluruh catatan surat Paulus di dalam 13 surat di dalam Alkitab, surat yang paling mengerikan adalah surat Galatia. Karena surat ini yang salamnya itu sangat-sangat pendek, nggak ada lagi pujian, apresiasi dan segala macam. Langsung berisi hardikan, teguran keras. Ini surat Galatia. Kalau kita lihat di dalam pasal-pasal awal, selalu surat-surat umum pada zaman itu mulai dari salam, lalu ada kasih tahu tentang terpujilah Tuhan, aku mendengar tentang kamu dan segala macam. Tapi Galatia nggak, pakai langsung gebuk, langsung digebuk, begitu ya, seolah-olah nggak ada kop suratnya. Nah dalam hal ini Paulus menuliskan suratnya untuk menjawab konteks yang tadi. Dia mulai dengan apa? Kalau kita lihat dari pasal 1, dia mulai dari membicarakan tentang otoritas kerasulannya. Ini bukan bicara tentang narsisnya dia, tapi ini mau bicara tentang kenapa dia harus menyatakan dia punya otoritas, supaya jemaat tahu bahwa berita yang diberitakannya ini berdasarkan otoritas yang diberikan Allah. Baik kepada rasul-rasul yang lain, demikian dia juga menerima itu langsung dari Allah. Maka pemberitaan yang diberitakannya ini adalah berita yang otoritatif. Sehingga dengan cara menyatakan identitas seperti ini, Paulus berhak mengklaim Injil yang lain yang di luar otoritas yang diberikan Allah adalah Injil yang tidak benar. Bahkan bukan hanya itu, apa yang dikatakan oleh Paulus, dia langsung pakai teguran yang sangat keras. Di dalam pasal 1 itu kita lihat Paulus menegur pemberita Injil yang lain itu dengan kalimat apa? Terkutuklah mereka. Wow, kata itu sangat tajam ya.
terkutuklah mereka yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang kuberitakan. Tidak peduli dia siapa, malaikat sekalipun, terkutuklah dia jika dia memberitakan Injil yang lain. Nah, ini propaganda yang diberitakan oleh Paulus di dalam surat ini. Jadi saudara-saudara sekalian, di dalam sore hari ini kita melihat khususnya pada bagian pasal 5 ayat 13 yang kita baca tadi, ini sudah bagian penutup dari surat. Pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 akhir, itu merupakan bagian nasihat, paraenesis dari Paulus. Atau bisa dilihat sebagai instruksi etis yang harus diikuti oleh jemaat Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi dasar teologis yang dibangunnya. Jadi lihat, kita tadi sudah baca ini instruksi etis, tapi di dalam konteks apa? Mari kita lihat, instruksi etis ini ada karena sudah dibangun dari pasal 2 khususnya sampai pasal 5 ayat 12 berbicara tentang pemikiran yang benar tentang Injil Kristus. Jadi dibangun dulu dasar teologisnya oleh Paulus, baru diikuti dengan instruksi etis. Model surat lah ya. Biasanya salam, baru bicara tentang struktur atau dasar teologisnya, baru instruksi etisnya di belakang. Simpelnya begitu. Tapi sekarang sekali lagi, mari kita lihat dulu pasal 2 apa yang menjadi proposisi teologisnya Paulus. Apa yang menjadi tekanan teologi yang digadang-gadang oleh Paulus, yang ditekankan oleh Paulus. Pertama, bahwa yang paling singkat secara khusus teologinya Paulus mengatakan apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Pasal 2 ayat 16 kita baca sedikit yuk. Itu satu ayat yang sangat clear menjadi kesimpulan teologi Paulus. Saya bacakan buat kita semua. Pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-20. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, ditekankan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, tekanannya apa? Untuk mengklirkan perpecahan jemaat ini, bahwa ada golongan Yahudi dan golongan Yunani yang menjadi bentur. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena satu tindakan, satu perbuatan yang dikerjakannya. Dalam hal ini tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Melainkan di dalam ayat 16 itu langsung diklirkan, disimpulkan hanya oleh iman dalam Kristus Yesus orang dibenarkan. Jadi menjadi one family ini terjadi karena apa yang dikerjakan Kristus. Yang itu tadi, tidak ada pemisahan entah kau Yunani atau Yahudi atau kaya atau miskin. Semua ketika dia di dalam Kristus, beriman di dalam Kristus, bukan hanya beriman kepada Kristus. Ini teologi dari Union with Christ ya. Beriman di dalam Kristus, maka orang itu adalah keluarga kerajaan Allah. Bahwa Kristus yang berdiam di dalam kita. Dan secara implisit atau tersirat dikatakan, Kristus berdiam di dalam kita. Dan roh itu secara efektif memimpin kita untuk menghidupi kehidupan sejati di dalam Kristus. Kurang lebihnya secara kesimpulan, saudara-saudara sekalian, Paulus mau kasih tahu apa yang menjadi penanda identitas. Menjawab pertanyaan Yahudi tadi, apa yang menjadi penanda identitas orang Kristen. Bukan dengan sunat, bukan dengan Taurat, tapi penanda identitas kehidupan seorang Kristen. Penanda identitas kita sebagai Kristen adalah hidup di dalam roh. Hidup dipimpin oleh roh. Simpel ya, tapi mari kita lihat apa yang menjadi masukannya. Dan orang-orang yang dipimpin oleh roh tidak hanya menjadi orang yang tidak berada lagi di bawah hukum, tetapi orang yang di dalam roh itu adalah orang-orang yang akan dipimpin untuk menghasilkan buah. Maka kita perhatikan saudara-saudara sekalian, di dalam membangun argumentasi ini yang dinyatakan oleh Paulus ini dalam bagian akhir susunan teologisnya dari pasal 2 tadi masuk ke dalam pasal 5, ditutuplah secara kesimpulan dari pasal 5 ayat 1 sampai 12, apa yang dikatakan oleh Paulus sebelum memberikan instruksi etis tadi, sebelum memberikan bagian nasihat yang kita baca tadi. Mari kita perhatikan sekali lagi, pasal 5 ayat 1 sampai 12. Paulus menekankan tentang apa? Sekali lagi dia menekankan bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, maka orang-orang yang di dalam Kristus dikatakan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 12 sebagai orang-orang merdeka. Kamu sekalian, gak peduli kamu Yahudi, Yunani atau siapapun kamu, ketika kamu sudah di dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang merdeka, orang bebas.
Bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita telah dimerdekakan dari seluruh tuntutan, termasuk tuntutan Taurat. Jadi tidak ada tuntutan apapun yang mengikat kita lagi. Semua telah dibebaskan. Jadi kalau Paulus mengatakan di dalam pasal 5 ayat 2, kalau masih menerima Taurat untuk menjadi syarat atau prasyarat, term and condition, itu sama saja membuat pekerjaan Kristus sama sekali tidak bernilai. Perhatikan, mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus. Sangat tegas. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, pasal 5 ayat 2. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sampai terus itu sampai ayat ke-4 dan ayat ke-5. Jadi dalam hal ini dia mengatakan dengan menerima sunat sebagai bukti hubungan Kristus dengan umat, itu berarti engkau pakai penanda identitas yang lain lagi. Bukan penanda identitas yang diberikan oleh Allah. Dan dengan demikian berarti itu sama saja engkau menempatkan diri di bawah kewajiban, di bawah tuntutan hukum. Itu sama saja engkau kembali kepada konsep perbudakan, konsep ikatan. Berarti engkau tidak hidup di dalam iman, tidak hidup oleh iman, dan hidup yang seperti itu. Apa kata Paulus? Adalah hidup yang lepas dari Kristus. Tapi argumentasinya nggak sampai di situ, saudara-saudara sekalian. Menariknya, Paulus juga nggak menjadikan orang-orang bebas itu jadi orang merdeka yang liar. Diteruskan argumentasinya oleh Paulus, masuk ke dalam ayat 13, Paulus menekankan apa? Bahwa Paulus juga mengatakan bahwa kebebasan itu bukan menjadi suatu hal yang liar. Enggak. Kebebasan itu ditutup di dalam ayat 13 dengan kata apa? Bahwa hidup yang bebas itu adalah hidup oleh iman. Dan hidup dalam iman yang sejati itu nyata dapat tampak di dalam kasih. Makanya Paulus mengatakan, ditutup dengan ayat 14 yang sangat menarik. Hidup yang demikian itu justru adalah hidup yang memenuhi seluruh tuntutan Taurat. Seluruh hukum Taurat disimpulkan di dalam hukum apa? Hukum kasih. Nah lihat ya, sekali lagi. Jadi gini, secara kesimpulan supaya kita ngerti secara bahasa sederhananya. Kita lihat ada dua isu di dalam jemaat Galatia. Dan dua isu ini seperti dua sisi mata koin. Satu koin tapi dua sisi. Apa isunya? Di sisi pertama bahwa mereka mengerti penebusan itu adalah membawa kita kepada kemerdekaan. Orang-orang yang di dalam Kristus yang sudah memperoleh penebusan adalah orang-orang merdeka. Telah bebas dari seluruh tuntutan Taurat. Clear, ini beres, ini beres. Tapi di sisi kedua yang harus juga dilihat, pertanyaannya adalah kalau kita sebagai orang merdeka, bagaimana dengan urusan ketaatan? Ini pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang Yahudi. Dengan hidup bebas, bagaimana mencegah orang akhirnya supaya mereka tidak hidup di dalam rupa-rupa keinginan kedagingan? Ini kan menjadi bablas kalau hanya lihat pokoknya sudah bebas, merdeka. Liar dong, jadi bagaimana dengan urusan ketaatan? Nah, untuk menyatukan kedua hal ini, Judaisme menjawab, bebas merdeka maka harus jalankan Taurat. Tapi Paulus mengatakan tidak, bukan itu jawabannya. Kalau kayak gitu berarti nggak bebas di bawah budak lagi. Maka Paulus mengatakan secara simpel, menyatukan kedua hal ini, menjawabnya hanya dengan satu cara, yaitu bahwa hidup yang bebas adalah hidup dipimpin oleh Roh. Oke, sekali lagi, bagi kita kayaknya nggak ada masalah ya. Ya kita semua sudah tahu ini, apalagi kita orang-orang di dalam jemaat dengan belajar teologi reform. Tapi mari kita lihat apa yang jadi problem, saudara-saudara sekalian. Hidup dalam Roh berarti seorang tidak lagi berada di bawah hukum. Ya, engkau menjadi orang merdeka, oke. Dan sekaligus juga hidup di dalam Roh yang memampukanmu melawan daging karena hidup dipimpin oleh Roh. Ayat 26 mengatakan itu, ayat 24 mengatakan itu, justru karena mereka adalah milik Kristus, mereka telah menyalibkan daging dan segala keinginannya. Ditekankan ayat 26, ditekankan ayat 24. Nah di sini kita boleh melihat bahwa Paulus mau mengatakan tidak ada lagi yang namanya term and condition waktu kamu ikut Yesus. Kamu selamat karena anugerah, kamu dibebaskan dari dosa. Lihat konsepnya ya, begini secara teologis. Agama itu istilahnya kayak naik MRT. Sedangkan kekristenan Judaisme yang sekarang diadopsi juga di dalam teologi Armenian itu ibaratnya naik angkot. Maksudnya gimana? Kalau kita mau naik MRT, bayar dulu baru boleh naik kan ya. Kalau enggak mana bisa lu masuk ke sana, enggak bisa. Tapi kalau angkot
naik gratis kok, naik aja. Tapi turun lu nggak bayar, ya digebukin gitu kan ya. Nah agama, term and condition, maka kamu selamat. Tapi di dalam konsep ini, kamu sudah selamat, tapi term and condition nyusul. Nggak bisa, berarti naiknya gratis, turunnya bayar. Kurang lebih konsepnya gitu, tapi di dalam satu prinsip yang sama, ya ada term and conditionnya, ada syaratnya, maka baru kamu bisa dinyatakan selamat. Tapi Paulus tidak. Nah ini yang kita boleh mengerti, kita bukan menjadi orang yang di bawah hukum Taurat lagi, tapi kita menjadi orang yang bukan sembarangan meninggalkan atau mengabaikan yang namanya tuntutan Taurat. Sebenarnya 500 tahun yang lalu John Calvin sudah menjawab hal ini. Nah di dalam teologi reform kita mengerti bagaimana kita melihat Taurat sebagai orang Kristen. Bukankah kita sudah lepas dari Taurat? Iya. Tapi apakah kita menjadi orang yang mengabaikan Taurat? Tidak. Maka di dalam teologi reform disebut dengan pengertian third use of the law. Bagaimana kita melihat Taurat? Bahwa Taurat itu bukan kita buang, tapi Taurat kita pandang sebagai cermin. Bagaimana kita menjadi identifikasi kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh adalah orang-orang yang tidak menjadikan itu syarat prasyarat, tapi menjadi sebuah cermin untuk kita bagaimana menghidupi kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Oke, clear. Setengah jam dari tadi bicara apa? Clearnya adalah semua kita tahu konsep ini, ya kan ya? Sola gratia, sola fide, semuanya sudah clear. Maka kesimpulannya apa? Nah di sini sering kali kita terjebak. Perhatikan kesimpulan ini, which is ini kesimpulan yang salah. Oke, ya sudah ngerti lah. Intinya kan karena selamat karena anugerah. Barang siapa di dalam Kristus dia selamat. Maka sudah bicara tentang teologinya, sekarang instruksi etisnya di dalam pasal 5 muncul. Dengan membaca pasal 5 ini saja, kita semua dalam ruangan ini sudah langsung ngerti kok. Intinya hidup orang Kristen itu bagaimana? Sudah beres. Jangan hidup dalam daging lagi karena kamu sudah diselamatkan. Tapi hiduplah di dalam roh karena kamu sudah di dalam penebusan oleh Kristus. Jadi bagaimana caranya? Ya simple, 2 langkah saja yang harus dihidupi. Yaitu apa? Perhatikan peringatan Paulus ayat 19 dan perhatikan dorongan Paulus ayat 21. Ayat 22. Ya jadi yang penting adalah apa? Sebagai orang Kristen, yang penting jangan lakukan segala kedagingan, jauhin itu segala macam. 15 peringatan itu tadi, rupa-rupa kedagingan segala macam itu sampai pesta pora. Jauhin aja itu. Dan menjadi orang Kristen, ya sudah turutin semua dari ayat 22 sampai 23. Saya menghidupi yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan seterusnya. Beres kan? Kan ini panggilan jadi orang Kristen. Perhatikan saudara-saudara sekalian, jawabannya tidak. Bukan itu yang dinyatakan oleh Paulus dalam surat ini. Loh, ini kan instruksi etis, ini kan perintahnya demikian. Ya sudah, mari kita hidupi. Yang jadi masalah seringkali kita masuk ke dalam bicara instruksi etis Paulus ini sebagai jatuh-jatuhnya lagi sebagai term and condition. Engkau orang Kristen, jangan main-main dalam kedagingan. Engkau orang Kristen, engkau harus penuh dalam kasih. Harus. Kalau pembacaannya seperti itu lagi, justru pembacaan yang seperti ini yang di-counter oleh Paulus di dalam teologinya Judaisme. Apa yang terjadi? Ada cara pembacaan yang salah di situ saudara-saudara sekalian. Perhatikan, yang pertama yang jadi masalahnya adalah dari awal sampai akhir susunan teologisnya Paulus di dalam surat Galatia, dia tidak ada bicara tentang kehidupan Kristen di dalam isu individu. Dari awal tadi isu kitab Galatia adalah isu komunitas. Maksudnya apa? Jadi tidak ada petunjuk dari awal Paulus menuliskan surat ini berurusan dengan kedagingan. Ini adalah urusan tension di dalam hati seseorang, dia berperang antara kedagingan dan tentang roh di dalam hatinya yang berkecamuk. Bagaimana hati saya berperang melawan dosa dan bagaimana saya taat kepada Tuhan. Isunya bukan itu. Enggak itu sama sekali. Yang kedua, kalaupun pembacaannya ini kita baca instruksi etis ini kepada urusan spiritualitas individualistik, perjuangan kerohanian saya harus gini, harus gitu. Kalau bacanya kayak gitu lagi, jatuh-jatuhnya ya legalisme lagi. Jatuh-jatuhnya spiritualitas individualistik lagi. Ujungnya jadi seperti Judaisme tadi. Yaitu apa? Injil plus, saudara-saudara, Injil plus. Percaya Yesus harus sunat, itu kata Judaisme. Nah sekarang orang Kristen bilang, iya karena anugerah percaya Yesus. Tapi percaya Yesus tidak cukup, kamu harus berbuat baik, harus gini. Kalau enggak keselamatanmu hilang. Lah balik ke situ lagi. Padahal Paulus mau counter itu, jadi bukan itu isunya.
Jangan salah mengerti saya saudara-saudara sekalian. Oh kalau kayak gitu ya sudah jadi orang merdeka bebas. Jadi toh juga sudah pasti selamat. Main-main dalam dosa satu kali selamat tetap selamat. Ya enggak. Itu hyper grace yang sekarang digadang-gadang. Itu isu di dalam kitab Korintus. Itu kesalahpahaman mengerti teologis lagi. Konsep platonik masuk lagi dalam kekristenan. Oh jiwa akan diselamatkan, tubuh ini akan binasa kok. Enggak apa-apa, jadi mau tubuh main seks dan segala macam enggak masalah. Yang penting tubuh jiwanya akan diselamatkan. Ngawur, enggak ada konsep itu juga di dalam kekristenan. Tapi sekali lagi kita mau melihat konteks ini di dalam isunya. Itu maksud saya, untuk melihat apa yang menjadi isunya. Mari kita perhatikan. Jadi jangan salah mengerti bahwa pertanyaannya bukan tentang persoalan individualistik. Apa yang dimaksudkan Paulus di dalam kalimat imperatif sebagai kalimat perintah di sini harus kita mengerti di dalam konteks. Jadi sekarang kita lihat pembahasan kita. Dikatakan di dalam ayat 16 yang menjadi tema kita hari ini. Hiduplah oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh. Tapi di dalam maksud apa ini? Iya, kita orang Kristen, kita ngerti sekarang bahwa hidup kita ini hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Tapi maksud kata ini apa di dalam konteks surat Galatia? Mari kita perhatikan ayat 16 sekali lagi kita baca ya. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Simple, dalam tatanan bahasa, maksudku ialah berarti merujuk dari sebelumnya, maka dia menyimpulkan dari seluruh isu yang dikatakan di atas, maka maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kita trace ke belakang, apa yang jadi isunya? Perhatikan saudara-saudara sekalian, maksudku ialah hidup di dalam roh, merujuk kepada problemnya. Problemnya ada di dalam ayat 15 dan ditutup lagi di dalam ayat 26. Saya bacakan ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan, hati-hati, karena dengan cara seperti itu engkau akan saling membinasakan. Ayat 26 ditekankan, karena itu dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi urusannya tentang hidup di dalam roh ini urusan tentang apa? Hidup dipimpin roh itu urusan tentang isu komunitas. Tentang komunitas, gereja yang bermasalah. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian perhatikan, saya harus memagari khotbah ini ya. Jangan salah mengerti saya bukan mengatakan pergumulan individu itu tidak penting. Perjuangan iman kita masing-masing di dalam kerohanian kita itu tidak penting. Bukan, sangat penting kita bergumul tentang kerohanian kita. Kita bergumul tentang dosa, kita bergumul tentang pertumbuhan iman kita. Itu penting. Individu itu tidak disingkirkan. Nanti saya dituduh Bartian lagi yang hanya terus menekankan tentang persekutuan-persekutuan. Bukan, saudara-saudara sekalian, bukan. Bagaimanapun juga kita masing-masing mengalami yang namanya pertobatan itu secara individu. Lahir baru itu secara individu. Iya, kita mengalami yang namanya pembebasan menjadi orang merdeka itu secara individu. Iya, kita lahir baru secara individu. Tapi perhatikan sekali lagi saudara-saudara sekalian, ayat 13 tadi dikatakan apa? Bahwasanya ketika kita dilahir barukan, kita diidentifikasikan sebagai orang merdeka, maka apa arti kemerdekaan itu? Apa arti kita menjadi orang bebas? Apa arti kita menjadi orang yang dilahir barukan? Bahwa kita dibebaskan untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam pembangunan one family. Nah motif ini yang sering kali kita lupakan. Seolah-olah hanya berbicara tentang saya selamat, saya percaya Yesus, and then ya sudah, saya selamat. Enggak, saudara-saudara sekalian, apa arti keselamatan saya? Apa arti saya menjadi orang yang dipimpin oleh roh? Bahwa saya diundang masuk ke dalam pembangunan one family. Masuk ke dalam komunitas, keluarga kerajaan Allah. Masuk ke dalam gereja. Jadi tidak pernah yang namanya urusan keselamatan itu berhenti kepada urusan individu. Berhenti kepada urusan pribadi. Bahwasanya secara saya pribadi saya diselamatkan. Iya. Apa identifikasi keselamatan ini? Penanda identitasnya apa? Saya hidup di dalam roh. Apa tanda penanda identitas hidup dalam roh? Bahwasanya Tuhan memimpin saya masuk ke dalam apa? One family. Gereja. Maka orang-orang yang mengatakan gereja cuma untuk datang sebagai peserta penonton bioskop. Saya datang, saya dengar firman, saya kasih persembahan, and transfer perpuluhan, and then saya pulang. Saya harus kutip kalimat Calvin di sini. Orang di luar gereja tidak ada keselamatan. Sebenarnya Calvin juga kutip ini dari Bapak Gereja dari abad ketiga ya. Tapi intinya adalah orang-orang yang mengatakan dia selamat tapi dia tidak masuk ke dalam undangan Tuhan untuk masuk ke dalam pembangunan one family. Jangan-jangan engkau tidak ngerti apa yang disebut arti keselamatan. Sekali lagi, di dalam konteks menghidupi kebebasan ini bisa dilakukan dengan cara apa? Paulus mengatakan di dalam ayat 13 sampai 14.
dengan menjadi budak kasih satu sama lain. Gordon Fee, seorang teolog dari Pentakost, dia sangat dalam bergumul dengan surat-surat Paulus, khususnya di dalam surat Paulus di dalam Perjanjian Baru. Dia mengatakan apa? Menyimpulkan dari surat-surat Paulus. Apa arti kebebasan? Kebebasan berarti kita menjadi budak cinta. Bagus sekali ya kalimatnya ya. Orang mengatakan bebas berarti liar. Paulus mengatakan tidak. Bebas itu berarti kita di dalam kasih. Karena kebebasan itu tidak netral. Kita telah bebas dari tuntutan kewajiban Taurat. Iya, kita tidak lagi di bawah tuntutannya. Tapi justru kita melampauinya menjadi orang-orang yang dimerdekakan untuk bebas menghidupi kehidupan di dalam kasih. Maka sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup di dalam iman, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, justification by faith itu. Saya mengutip sedikit kalimat dari N.T. Wright mengatakan apa? Bahwa di dalam pembacaan yang baru, ada dua pembacaan dalam hal ini ya, mengerti konsep justification itu di dalam pengertian dari Abraham menerima yang namanya covenant membership. Dibenarkan itu berarti menerima satu covenant membership, masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Engkau menjadi orang-orang benar, diakui menjadi orang benar. Maka kita menjadi orang-orang merdeka, kita menjadi orang-orang yang dijustifikasi, dibenarkan. Berarti kita menjadi orang-orang yang menerima undangan untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Tapi bagaimana kebebasan itu diekspresikan? Bagaimana yang namanya undangan itu masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah? Bahwa dalam hubungannya kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Di dalam one family, sesama dalam artian orang yang ditebus. Mengungkapkan dirinya melalui kasih. Jadi sekarang kita perhatikan saudara-saudara kalimat imperatif ini. Kita masuk ke dalam apa yang menjadi nasihat Paulus ini. Bahwa Paulus dari memberikan dasar teologisnya, baru langsung masuk ke dalam peringatan yang diberikan oleh Paulus tentang kedagingan dan buah roh. Buah roh yang menentang kedagingan dan kedagingan yang bertentangan dengan hidup di dalam roh. Mari kita lihat sekali lagi ayat 15. Kedagingan menampakkan dirinya dalam hal apa? Kedagingan menampakkan dirinya dalam bentuk perselisihan di dalam komunitas, di dalam keluarga kerajaan Allah. Di mana orang-orang percaya muncul masalah yang begitu mengerikan dari kesalahan teologis. Akhirnya mereka menjadi orang yang saling menggigit dan saling memakan satu dengan yang lain. Jadi isu kedagingan di sini bukan berpusat pada ketegangan internal, tension di dalam kehidupan rohani seseorang secara individu. Saya bergumul dengan kemalasan saya bergumul dengan pornografi. Bukan itu yang mau dibahas. Melainkan tentang bagaimana hidup di dalam pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup sebagai gereja. Sebagai one family. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, bukan pergumulan tadi itu tidak ada tempat ya di dalam panggilan keselamatan. Bukan. Tapi seluruh pergumulan itu benar-benar hanya menjadi satu pergumulan yang bisa benar-benar kita bisa keluar ketika kita masuk ke dalam komunitas gereja. Nanti kita lihat di bagian akhir. Maka kemudian lanjut di dalam ayat 19 sampai 23, Paulus mengkontraskan dua cara hidup. Yaitu dari ayat 19, 15 daftar kejahatan, dan dari ayat 22, 9 kebajikan atau aspek dari buah roh. Nah, kedua daftar ini bukan kedua daftar mutlak. Tapi kedua daftar ini disajikan oleh Paulus, disesuaikan dengan situasi atau konteks kitab Galatia, jemaat Galatia. Jadi seperti yang muncul dalam isu ayat 15 tadi. Jadi ini hanya contoh, ini hanya perwakilan. Ini bukan daftar komplit. Misalnya dalam ayat 19 tadi kan dikatakan rupa-rupa segala kejahatan itu apa. Dalam ayat 21 kan ditutup dengan dan sebagainya. Berarti masih banyak yang gak dibahas. Tapi Paulus memberikan perwakilan. Dan dalam hal itu juga, demikian juga dengan buah roh, 9 aspek ini bukan hanya 9 aspek ini yang menjadi aspek dari buah roh. Ada banyak hal yang lain yang Paulus nggak sisipkan, nggak tuliskan. Karena memang bukan tujuannya sebagai tuntutan kronologis, tuntutan yang harus diceklis, dicentang saya harus penuhi. Enggak. Karena ada aspek-aspek yang lain, misalnya muncul tentang kerendahan hati. Nggak ada di sini kan ya. Nah di sini kita boleh melihat ini sebagai perwakilan. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, ini contoh untuk mengkontraskan kehidupan antara orang Galilea di luar Kristus dan kehidupan orang-orang Galilea di dalam Kristus. Bagaimana cara hidup kita?
Nah sekarang mari kita lihat peringatannya. Pertama, 15 daftar kejahatan dari ayat 19 sampai 21. Ini bukan hanya sekedar di list apa yang diingat Paulus, lalu dia tulis diingat, lalu yang lupa ya sudah lain sebagainya. Bukan, ada motif di situ. Saudara-saudara sekalian, Paulus sebenarnya membagi 15 daftar kejahatan itu di dalam 4 kategori. Mari kita lihat dari ayat 19. Kategori pertama tentang seks yang terlarang. 3 peringatan di situ. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lalu disusul dengan peringatan tentang penyembahan yang salah atau terlarang. Yaitu jangan masuk ke dalam penyembahan berhala dan sihir. Seperti konteks bangsa-bangsa sekitar. Lalu juga peringatan tentang, nah ini yang menarik. Kerusakan dalam hubungan. Paulus mengambil 8 aspek di situ. Mulai dari perseteruan sampai kepada kedengkian. Baru yang terakhir ditutup dengan ekses atau hal-hal yang melampaui batas, yaitu bicara tentang kemabukan dan pesta pora. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, ini bukan bermaksud memberikan daftar dosa kedagingan yang menjadi peperangan internal dalam hati manusia, melainkan ini menjadi satu gambaran perilaku manusia di dalam dosa yang dipertontonkan untuk kita lihat. Apa arti kita di dalam Kristus, bahwa kita orang-orang yang Tuhan pimpin keluar dari situ. Justru yang mencolok, yang jadi peringatan yang diberikan oleh Paulus adalah apa? Mayoritas. 8 dari 15 adalah dosa tentang perselisihan. Dosa perselisihan. Jadi yang mau ditekankan adalah urusan tindakan atau motivasi yang mengungkapkan kerusakan dalam hubungan sosial, dalam hubungan komunitas, dalam hubungan one family, keluarga kerajaan Allah. Jadi daftar pertama ini diakhiri dengan peringatan eskatologis. Mereka yang melakukan hal-hal seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Bukan berarti saudara-saudara sekalian orang Kristen tidak bisa jatuh ke dalam dosa-dosa seperti ini. Bukan. Justru ini yang menjadi peringatan bagi kita orang-orang percaya untuk tidak hidup di dalamnya. Hidup seperti orang-orang fasik yang hidup di dalam kebinasaan. Kedua, apa yang diteruskan oleh Paulus? Paulus memberikan daftar kebajikan. 9 aspek dari buah roh itu dari ayat 22 sampai 23. Sama dengan yang 15 tadi, 9 aspek ini pun hanya sebagai representatif, bukan daftar lengkap. Yang tujuannya untuk mengkontraskan dengan cara hidup manusia di dalam kedagingan, dalam daftar yang sebelumnya. Jadi hal ini tidak dimaksudkan oleh Paulus dengan kehidupan internal juga. Sama pergumulannya. Orang-orang percaya secara individu harus bergumul dengan hal ini, 9 aspek ini. Bukan itu tujuannya. Tetapi untuk menghadirkan ini di dalam komunitas, di dalam keluarga kerajaan Allah. Dan karena itu buah dan karya Roh Kudus bukan berarti kita menjadi pasif. Tapi justru buah dan karya Roh Kudus penekanannya adalah apa? Paulus mau menekankan dalam ayat ini. Pada karya Roh Kudus yang secara efektif, yang telah menggantikan tuntutan Taurat, karena kita tidak lagi di bawah Taurat. Dan oleh Roh Kudus itulah secara efektif akan menghasilkan ini di dalam diri orang percaya sebagai karakter Kristen untuk dihidupi di dalam family of God. Ini undangannya. Sekali lagi, kembali kepada konteks. Dengan cara bagaimana ini terwujud dalam kehidupan jemaat Galatia. Tentunya, Galatia tentu saja. Ketika orang-orang Galatia menggunakan kebebasan dengan benar, yaitu satu sama lain untuk bertumbuh di dalam komunitas, untuk melayani di dalam komunitas, di dalam kasih. Roh Kudus akan memampukan mereka untuk itu, menghasilkan buah seperti yang ada di dalam yang didaftarkan oleh Paulus. Apa yang kita mau renungkan hari ini? Sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, untuk kita bawa mengerti konteks yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara sekalian, bahwa kabar baik, evangelion yang kita terima itu, yang diberikan Allah kepada kita itu, yaitu melalui pengorbanan Kristus kita telah disatukan. Yaitu kita telah didamaikan dengan Allah dan tidak berhenti di situ. Pendamaian dengan Allah itu telah membawa kita kepada satu undangan untuk disatukan menjadi satu keluarga. Yaitu keluarga kerajaan Allah. Artinya apa? Menjadi Kristen, bahwa kita telah dikuduskan dan disatukan menjadi gereja. Maka tidak ada lagi alasan pembatasan yang bisa memisah-misahkan kita. Entah kesukuanmu, tidak ada lagi pemisahan. Berapa banyak orang percaya kepada Kristus tapi tetap sukunya di atas.
maka kekristenan nomor 2 mengikut. Tidak ada lagi hal itu. Tidak ada lagi urusan tentang profitmu menjadi hal prioritas. Urusan keuanganmu menjadikan kasta yang kaya dan miskin. Tidak. Tidak ada tempat lagi untuk kecongkakan karena kita telah menjadi orang yang telah ditebus. Tidak ada lagi bahkan tempat untuk menjadi orang-orang yang self pity dan minder yang merasa tidak apa-apa, tidak punya apa-apa. Karena kita sama-sama ditebus. Setiap orang menjadi orang-orang merdeka. Of course kita menjadi orang-orang berdosa dalam kehidupan kita. Tapi kita telah menjadi orang merdeka untuk apa? Kita sadar kita sama di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang tebusan. Menjadi orang-orang yang diundang untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Maka jangan mengidentifikasi orang lain berdasarkan materinya. Bukan berarti kita tidak boleh melihat hal semua itu. Tapi bukan itu pengidentifikasian kita. Tapi pengidentifikasian kita adalah kita mulai dari satu titik berangkat yang sama enggak? Kita sama-sama sebagai orang tebusan. Kita menjadi sama-sama orang-orang yang bertumbuh di dalam keluarga kerajaan Allah. Lalu yang kedua. Dengan penanda identitasnya apa? Penanda identitasnya bukan lagi sunat, bukan lagi Taurat atau kasta-kasta keuangan. Tapi penanda identitasnya kita dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh. Apa artinya? Nah ini yang kita simpulkan dari seluruh uraian tadi. Arti kita menjadi orang Kristen memiliki penanda identitas dipimpin oleh Roh. Bukan penanda identitas dalam bentuk legalisme. Bukan penanda identitas dalam bentuk perjuangan proyek ketaatan individualistik. Mengejar kesempurnaan pribadi. Bukan, saudara-saudara, bukan. Kemarin Pendeta Ivan membahas ini juga di dalam retreat katekisasi ya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia bertumbuh secara rohani hanya diidentifikasi dari apa. Saat teduhmu bagaimana? Nah saya dulu dalam pelayanan mahasiswa, pertanyaan identifikasi kerohanian saya oleh kakak rohani saya cuman itu. Setiap kali kami ketemu sekali seminggu, kakak KTB saya tanya, saat teduh bagaimana? 7/7? Doa pribadi 7/7? Saya bingung 7/7 ini apa? 7 kali seminggu konsisten enggak? Oh enggak kak, kali ini saya cuma 4/7. Berarti kamu cuma 4 hari ya, 3 harinya kemana? Tanda pengidentitas kerohanian atau spiritualitas yang bertumbuh dinilai dari ketaatan individualistik saja, perjuangan individualistik. Bukan dinilai dari cara bertumbuh bersama dalam gereja Tuhan untuk melayani bersama di dalam gereja Tuhan. Sekali lagi ya, jangan salah mengerti. Bukan itu tidak penting, tapi tanda identitas kerohanianmu hanya diidentifikasi dari cara seperti itu, maka kita menjadi orang yang bermasalah. Bahwa yang tentu penting memperjuangkan kesalehan, tentu penting untuk memperjuangkan pertumbuhan rohani kita secara pribadi. Tapi semua itu justru bisa kita perjuangkan ketika kita masuk ke dalam gereja. Maka saudara-saudara sekalian, sekali lagi dengan segala hormat, engkau datang ke tempat ini bukan menjadi penonton. Engkau bukan menjadi, saya kan cuman jemaat. Saya nggak ngerti kalimat ini apa, saya cuman jemaat ini nggak ngerti apa. Akhirnya apa? Konsekuensi dari kalimat ini, saya kan cuma jemaat. Berarti kalau saya melayani ya tergantung kalau saya dipanggil atau enggak dipanggil. Kalau saya enggak dipanggil ya sudah. Ya gereja itu jadi dingin karena apa? Ya majelisnya pengurusnya enggak sapa saya. Saya kan cuma jemaat. Lalu kalau untuk hal-hal yang lain, kalau enggak diumumkan atau tidak ada informasi ya saya enggak bisa apa-apa. Saya kan cuma jemaat. Celaka mindset seperti ini saudara-saudara sekalian. Yang penting saya cinta Tuhan. Apa artinya kita cinta Tuhan? Maka enggak ada yang namanya saya cuman jemaat. Kita sama-sama keluarga kerajaan Allah. Memang ada porsi yang berbeda-beda. Maka itu sebab Alkitab mengatakan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki. Fungsinya beda-beda. Ada yang mungkin fungsinya sepertinya enggak signifikan. Cuman alis. Tapi enggak bisa kan bilang saya kan cuman alis. Enggak ada fungsi apa-apa kan, saya enggak bisa kerja apa-apa. Coba wanita ya, cukur alismu. Enggak berani keluar rumah, saya jamin pasti. Kalau keluar rumah pasti digambar dulu atau ditato dulu, begitu kurang lebih ya gitu ya. Enggak ada signifikansinya kelihatannya, tapi terlalu serius. Sama saudara-saudara sekalian, mungkin kau berpikir di dalam gereja ini, saya kan enggak apa-apa, saya bukan pendeta Heru yang akan khotbah atau pendeta Ivan. Saya bukan vikaris yang akan pimpin KTB. Saya bukan. Lantas apa? Tapi mari kita mengerti bahwa undangan Tuhan, saya datang ke sini untuk saya bertumbuh. Tapi bukan sebagai sebuah pemuasan kuriositas untuk otak saya. Oh pokoknya saya datang ke sini, saya untuk nonton. Wah di sini asik filmnya. Di gereja lain filmnya nggak asik. Kayak film Korea yang nangis-nangis tok. Atau kayak film India yang joget-joget tok. Di sini filmnya film action, film John Wick di sini. Karena apa?
terkutuklah, berdosalah, bertobatlah. Wah gitu kan asik kan ya. Lalu pulang seru. Minggu depan udah berbuat dosa datang lagi nonton film action lagi. Rasa tertegur. Bukan saudara, bukan. Tapi undangan untuk kita bersama-sama bertumbuh. Bersama-sama untuk saling terkoreksi dan saling dibentuk satu sama lain. Nggak ada yang namanya pembentukan itu saya dengan sang kepala Kristus tanpa dengan tubuh. Nggak mungkin. Itu spiritualitas fata morgana. Itu suatu spiritualitas omong kosong yang hanya ada di dalam kepala kita. Nggak ada cara spiritualitas kayak gitu. Tapi bahwasanya saya tahu saya ditebus, bahwasanya saya tahu saya mau dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan ketika saya mau masuk ke dalam gereja Tuhan. Ya tentu nggak enak pasti. Beda karakter, beda cara pandang, beda budaya, beda cara ambil keputusan, beda tingkat pendidikan dan segala macam. And yet di dalam tempat itulah kita saling dibentuk untuk saling memurnikan. Tapi malah kita memilih untuk tidak mau itu karena nggak enak. Berarti engkau nggak ngerti apa arti engkau dipanggil untuk diselamatkan. Menjadi one family, one family. Jadi bukan legalisme, spiritualitas individualistik yang kau perjuangkan di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi undangan untuk masuk sebagai keluarga kerajaan Allah. Maka panggilan kita untuk menjadi gereja sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai satu tubuh. Tapi bukan sebagai satu tubuh dalam motif komunitas dunia, komunitas ibu-ibu arisan, komunitas kesamaan selera, klub kamera, klub sepeda, whatever, klub. Bukan saudara-saudara sekalian, kita semua tetap berbeda-beda. Bukan karena jadi hal yang harus disatukan karena sama selera. Klub makan-makan, bukan. Jangan salah mengerti, berarti gereja tidak boleh makan-makan. Bukan, tapi jangan jadikan itu purpose-nya, itu maksudnya. Melainkan untuk kita bersama-sama menerima undangan Tuhan, bertumbuh bersama di tempat ini, bersekutu bersama di tempat ini, dan melalui ini diutus bersama melayani Tuhan keluar. God calls you in to send you out secara komunitas. Maka orang yang hanya memperjuangkan kesalehan individualistik, omong kosong, itu yang tadi saya katakan, saya kutip dari kalimat yang dikembangkan oleh Calvin, tidak ada keselamatan di luar gereja. Orang-orang yang hanya memperjuangkan spiritualitas individualistik, saya dengan kepala, tanpa tubuh, omong kosong. Ilustrasi gampangnya, saudara-saudara sekalian, ilustrasi tubuh. Ada satu bagian di dalam tubuhmu yang bertumbuh sendiri. Keren dia, pertumbuhannya sangat cepat, sangat baik. Engkau akan bersyukur atau engkau anggap itu ancaman? Puji Tuhan, membengkak sendiri dia. Keren loh, bagus loh. Yang lain gak bertumbuh masa bodoh, biarin aja. Yang penting dia bertumbuh. Engkau pasti cepat-cepat ke dokter untuk angkat itu, karena itu tumor. Kalau engkau biarkan, engkau akan mati. Lalu lantas secara kerohanian engkau tidak melihat engkau sebagai keluarga kerajaan Allah, gak lihat engkau sebagai tubuh Kristus. Yang penting puji Tuhan, saya bertumbuh sendiri. Jangan-jangan engkau kansernya di dalam gereja Tuhan. Maka mari kita membaca satu kerohanian yang diundang untuk kita di dalam ketersalingan. Saudara-saudara sekalian, inilah panggilan kita untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, untuk bertumbuh bersama, melayani bersama. Dan sebaliknya peringatannya, orang yang juga coba-coba masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, masuk ke dalam gereja, tapi hanya demi agenda pribadi, mencoba merusaknya, atau menjadi orang-orang yang mencoba hanya mencari apa yang dia mau untuk dapat diambilnya di situ. Maka peringatan Paulus di dalam kitab Galatia, orang-orang kayak gitu adalah orang-orang yang akan mendapatkan penghakiman Allah. Maka tanda bukti turunnya Roh Kudus. Apa karya terbesar dari Roh Kudus turun? Di dalam Kisah Para Rasul dan di dalam hal ini kita boleh melihat tanda nyata kehadiran Roh Kudus, yaitu apa? Penginjilan dari Kisah Para Rasul pasal 2 dan berdirinya gereja, keluarga kerajaan Allah. Maka mari kita hidupi panggilan dari karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Implikasi praktisnya apa? Kita kerjakan apa di dalam kasih ini? Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita hidupi undangan ini. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 3. Sama-sama membacanya 3 ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Marilah kita menerima undangan Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Betapa besarnya anugerah-Mu yang telah menebus kami, bukan karena kemampuan yang kami miliki, bukan karena sesuatu yang kami hasilkan untuk menjadi syarat yang kami diperlayakkan untuk kami diselamatkan. Tapi sesungguhnya karena anugerah-Mu, Engkau menarik kami keluar dari lumpur dosa. Engkau menebus kami dan menyucikan kami menjadi orang-orang kudus yang telah Kau khususkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Yang ditandai dengan penanda identitas rohani, bahwa kami menjadi orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh. Untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah, menjadi gereja yang bersama-sama bertumbuh dan saling mempertumbuhkan, yang bersama-sama dibentuk di dalam kebenaran, di dalam firman yang sejati, di dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam satu sama lain saling melayani bersama dan saling menolong. Dan melaluinya kami menjadi orang-orang yang dibentuk untuk diutus keluar menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi dunia yang berdosa. Oh Tuhan, sadarkanlah kami umat-Mu, sebegitu seriusnya lah panggilan penebusan. Bukan satu spiritualitas individualistik yang sempit, tapi keselamatan secara individu yang begitu serius diundang masuk ke dalam gereja Tuhan. Kami di tempat ini, khususnya di dalam jemaat Tuhan, di dalam GRI Pusat untuk ibadah sore ini, di dalam 5 tahun perjalanan ini dan sekarang kami ada di sini. Biarlah kami menyadari bagaimana kami bersama-sama di dalam kesehatian, di dalam kesatuan, di dalam kekudusan, di dalam kasih dan dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Kami menghidupinya untuk kemuliaan Allah. Berkati setiap kami, pimpin kami, pakai kami untuk menjadi orang-orang yang bersama-sama bertumbuh di gereja ini dan menjadi orang-orang yang bersama-sama melayani melalui gereja ini. Pakailah setiap kami, pakailah gereja ini, biarlah kiranya nama-Mu yang dipermuliakan di dalam kami dan nama-Mu yang dipermuliakan melalui kami umat-Mu. Berkati setiap kami, beri kami hati yang mau terus bertumbuh di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Terima kasih ya Allah kami yang hidup, biarlah kami bersuka di dalam Engkau dan melayani-Mu sampai seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang